Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Doni dan teman-teman semua. Di sini saya akan membahas mengenai bab 10, yaitu bagaimana peranan dan fungsi kampus dalam pengembangan budaya Islam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salvina Nadira Febrianti dengan NIM 44 11 42 10 11 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mendirikan masjid merupakan hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di kota Yastrib, yaitu sekarang kota Madinah, setelah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah. Sesampai di Kuba, 5 kilometer arah tenggara Yastrib, di antara hamparan kebun kurma, Ammar bin Yasir radhiyallahu an membuatkan tempat berteduh untuk Rasulullah. Disitulah beliau dibantu para sahabat membangun masjid dari tumpukan batu, yang disebut sebagai Masjid Quba dan merupakan masjid pertama yang dibuat oleh Rasulullah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid atas permintaan Ma'ad bin Afra. Di sebuah riwayat lain menyebutkan bahwa masjid baru akan dibangun setelah tempat itu dibeli oleh Rasulullah. Di kemudian hari, masjid termasyhur sebagai Masjid Nabawi disebut sebagai Masjid Nabawi karena Masjid Nabi, karena Rasulullah selalu menyebutnya masjidku. A. Menelusuri konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Masjid merupakan sebuah ruang terbuka yang luas, keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan yang sebagian lagi dibiarkan terbuka. Salah satu dari bagian lagi digunakan untuk tempat orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal. Begitulah keadaan Masjid Nabawi ketika baru dibangun. Dalam ajaran Islam, masjid yang dibangun atas dasar konsep dan fungsi untuk mengubah ajaran Allah dan membahayakan umat Islam disebut sebagai masjid dirar. Artinya, masjid bencana karena dibangun dengan maksud untuk menimbulkan kerugian dan bahaya. Adapun Masjid Quba, sebagaimana yang telah dikatakan Allah, merupakan masjid yang dibangun atas landasan fondasi ketakwaan. Lantas, bagaimana masjid di Indonesia? Di Indonesia, jumlah masjid tercatat 643.834. Kemudian, menurut BPS, pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk Indonesia tercatat kurang lebih 2 juta, yaitu 87,8% dari total penduduk. Menurut Kemenak RI, Abdul Fattah mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah masjid di Indonesia termasuk lamban dibandingkan dengan rumah ibadah agama lain. Diperkirakan kelambanan pertumbuhan ini karena disebabkan masyarakat Muslim Indonesia lebih cenderung menambah kapasitas masjid dibanding menambah jumlahnya. Terlepas dari kelambanan dalam pertumbuhan ini, ketersebaran masjid yang sampai menjangkau berbagai masyarakat dengan corak budaya sangat beragam dan telah berpengaruh terhadap konsep dan fungsi dari masjid sendiri. Yang B, menanya tentang konsep masjid dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Periode Mekah sering dihubungkan dengan periode penamaan akidah dengan periode Madinah yang sering dihubungkan dengan periode pembentukan negara Islam. Dari peristiwa ini kemudian muncul pertanyaan, apakah pendirian masjid merupakan simbol bahwa masjid perlu dikembangkan sebagai pusat pembinaan akidah sekaligus budaya Islam? Di negara kita ini, pendirian masjid kecuali daerah tertentu sangat mudah apabila ada lahan yang dapat dengan mudah didirikan. Kemudian, besar kecil ukuran masjid lebih ditentukan oleh lahan yang tersedia dan tentunya oleh kekuatan ekonomi masyarakat muslim di sekitarnya. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini, masjid telah diklasifikasikan dalam 4 jenis, yaitu masjid raya, masjid agung, masjid besar, dan masjid jami. Yang C, menggali sumber historis sosiologi dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Yang pertama, menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Masjid pada zaman Nabi Muhammad, yang pertama ada Masjid Quba. Seperti yang kita tahu merupakan masjid yang pertama kali yang didirikan langsung oleh Rasulullah. Beliau mendirikan Masjid Quba ini sebagai tempat sholat berjamaah dan pendidikan Islam. Peristiwa ini tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108. Pada awal berdirinya, Masjid Quba merupakan bangunan yang sangat kecil dan sederhana, tetapi sudah berbentuk seperti struktur masjid. Sekarang, masjid ini menjadi salah satu tempat ziarah para jamaah haji
dari berbagai negara baik sebelum maupun sesudah ziarah ke kota Madinah. Selanjutnya ada Masjid Dirar, merupakan masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Secara sosiologis, masjid ini didirikan oleh orang-orang Islam yang mempunyai tujuan sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, untuk membelokkan keimanan orang-orang Islam dengan tujuan ke arah kekafiran dan memecah belah umat. Namun secara teknologi sendiri, masjid ini didirikan oleh orang-orang munafik. Sholat di masjid ini dilarang. Pada zaman sekarang, kita tidak boleh, sama sekali tidak bisa, dan tidak mungkin untuk memberikan label terhadap suatu masjid dengan masjid dirar. Perlu dicatat secara khusus dan perlu diberi garis bawahi dengan tebal bahwa label masjid dirar ini hanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui wahyu ilahi. Yang C ada masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim. Tidak dapat disangkal bahwa masjid sudah merupakan pusat kegiatan masyarakat muslim. Fungsi dan peranan masjid yang dari waktu ke waktu terus meluas membuktikan kesadaran dan pemahaman umat Islam terhadap pemanfaatan masjid Indonesia semakin meningkat. Luasnya fungsi dan peran masjid ini seiring dengan laju pertumbuhan umat Islam di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang tercermin dalam pertambahan jumlah penduduk muslim dan peningkatan jumlah intelektual muslim yang sadar dan peduli terhadap peningkatan kualitas umat muslim. Di satu sisi, mencerminkan masa depan umat Islam akan lebih baik, namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid sendiri harus betul-betul sangat berfungsi sebagaimana masjid yang telah didirikan oleh Rasulullah SAW dan para ulama pewaris Nabi, yakni sebagai sentra umat dalam menjaga tujuan ditanamkan syariat Islam. Masyarakat Indonesia sendiri tergolong masyarakat yang religius, mulai dari sholat 5 waktu yang dikerjakan di masjid, pengajian-pengajian yang mulai dari pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, serta pengajian pemuda dan remaja yang berlangsung di masjid. Kemudian ada rapat RT RW dan musyawarah kemasyarakatan seiring juga dilakukan di masjid. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masjid di Indonesia bukan hanya sebagai tempat peribadatan saja. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga masa keemasan umat Islam, masjid bahkan berfungsi sebagai pusat pendidikan, ekonomi, dan politik. Sungguh tepat kata Sidi Ghazalbay yang menyebutkan bahwa masjid sebagai pusat peribadatan dan kebudayaan Islam. Yang D yaitu fungsi dan peran masjid di kampus. Jadi ada beberapa fungsi dan peran yang dapat dilakukan di masjid kampus sebagai berikut. Yang pertama, masjid kampus dan suasana yang religius, pembinaan sholat 5 waktu, pembinaan sholat Jumat, pembinaan kegiatan bulan Ramadan, program tutorial dan monitoring keislaman, kemudian ada unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UKDM, kemudian ada subunit pengkajian Islam, kemudian ada lembaga pengkajian ibadah wanita atau LPIWI, kemudian ada kegiatan Hari Raya Islam, dan yang terakhir yaitu program studi agama dan bahasa Arab. Yang kedua ada menggali sumber teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Sumber teologis utama masjid adalah Quran Surat At-Taubah ayat 107 sampai dengan 108. Berdasarkan dari dua ayat atau dua tipe masjid. Masjid pertama Masjid Kubak yang seperti kita tahu yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Dan masjid yang kedua yaitu Masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemunduran bagi orang-orang mukmin. Dari kedua tipe masjid ini, kita perlu mengenali cara baik makna takwa dan munafik. Tujuan utamanya adalah agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, serta kita dapat menghindari kekafiran dan kemunafikan. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5, ciri-ciri utama orang yang bertakwa ada 5, yaitu yu'minuna bil ghaib, wa yuqimunas shalah, wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian ciri-ciri utama orang munafik dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-20 yang secara singkat sebagai berikut. Penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-9, penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 10,
penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 12, kemudian ada penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 13 sampai dengan 20. Membangun argumen tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Program utama masjid harus diarahkan agar orang-orang mukmin dapat meningkatkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, adapun ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 sebagai berikut. Selalu beriman kepada zat ilahi yang al-ghaib, selalu mendirikan sholat, selalu membayar infak, selalu beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, ataupun beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah selalu yakin dengan hari akhir. Jadi pendirian masjid termasuk masjid kampus ini harus didasarkan atas takwa, tidak sampai didasarkan atas nafsu ataupun waktak. Oleh karena itu, sebagai pengurus masjid harus menjadi pelopor ketakwaan. Seperti sabda Nabi Muhammad yaitu ibda binafsika, yang artinya mulailah dari dirimu sendiri. Pengurus masjid harus memulai menjalankan ketakwaan sekaligus menjalankan jihad akbar, yakni berperang dalam menundukkan nafsu dan watak. Seiring perkembangan zaman dan susunan akademik kampus, bersamaan dengan membina dirinya dengan ketakwaan dan jihad akbar, pengurus masjid harus menyusun program kerja dalam rangka meningkatkan ketakwaan para jamaah. Ciri kecendekiawan masjid kampus harus menonjol, tentunya hal dengan basis ketakwaan. Jadi masjid kampus perlu mengembangkan program pengajian keagamaan yang fundamental atau memprioritaskan kajian dasar-dasar agama secara kritis, terbuka, luas, dan membangun ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir yaitu E, mendeskripsikan tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Ini seperti kesimpulan dari yang tadi dibahas. Jadi tipe masjid yang perlu dikembangkan itu seperti Masjid Quba, yang seperti kita tahu bahwa masjid tersebut yang didirikan pertama kali oleh Rasulullah dengan tujuan kemakmuran adalah ketakwaan. Kemudian ada masjid yang perlu dihindari adalah masjid dirar, karena didirikan dan dimakmurkan atas dasar nafsu dan watak. Implikasinya, tujuan, dan program kerja kedua masjid ini sangat jauh berbeda. Ciri yang perlu dikembangkan masjid merujuk kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4, yaitu yang pertama adalah selalu mengimani zakat yang al-ghaib, kemudian ada selalu mengingat-ingatnya, kemudian ada selalu mendirikan sholat dengan khusyuk, kemudian ada selalu menginfakkan harta kita, kemudian ada menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, dan yang terakhir tentunya adalah mempersiapkan bekal yang maksimal untuk memasuki hari akhir. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman dan suasana akademik kampus PT, masjid kampus harus beragam program kerja. Ciri kecendekiawan masjid kampus harus menonjol dan tentunya harus dengan basis yang ketakwaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.